Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di kelas 10 AK belajar mengenai bencana alam dan mitigasi bencana. Subtemanya, siswa dapat menjelaskan bencana alam. Kemudian siswa dapat menentukan klasifikasi bencana alam. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan penyebab bencana alam. Nah, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu pengertian bencana. Nah, tadi yang kedua, menentukan klasifikasi bencana. Menentukan klasifikasi bencana itu ada ada 3. Ya, yang pertama bencana alam geologis, yang kedua bencana alam meteorologis atau klimatologis, yang ketiga bencana alam ekstraterestrial. Nah, bencana alam geologis merupakan bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contoh, bencana alamnya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, bencana alam meteorologis atau klimatologis merupakan bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Contoh, bencana alam meteorologis yaitu kekeringan, banjir, angin puting beliung, badai topan. Ya, itu yang disebabkan dari bencana alam meteorologis dan klimatologis. Ketiga, bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena benda dari luar angkasa. Bencana alam ini tergolong bencana alam yang paling jarang terjadi. Contoh, yaitu badai matahari. Ya, atau juga bisa dikenal dengan atau juga contohnya bisa meteor. Nah, itu bencana alam ekstraterestrial. Nah, sekarang yang ketiga, subbab yang ketiga, menjelaskan penyebab bencana alam. Penyebab bencana alam itu ada 2, ya, alam dan perbuatan manusia. Bencana alam murni, penyebab utamanya adalah alam itu sendiri. Contoh, bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai, atau letusan gunung berapi. Nah, bencana ini bukan disebabkan oleh ulah negatif manusia, tetapi melainkan dari alam, ya. Seperti yang pernah dijelaskan dalam pembelajaran tektonik, ya, tektonik, vulkanik, dan seisme. Seisme itu adalah gempa banyak macamnya, ada gempa tektonik sama gempa vulkanik, ya. Kemudian yang perbuatan manusia, bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia, tetapi akibatnya dari ulah manusia itu sendiri. Contohnya, seperti penebangan hutan secara liar, penambangan liar, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan erosi. Nah, nih di sini tadi ada penambangan secara liar. Misalnya kalian menambang batu bara atau menggali sebuah emas atau tembaga di tebing-tebing. Nah, otomatis itu akan menjadi dampak bagi bencana alam. Bencana alamnya apa? Yaitu tanah longsor. Dan dapat juga menyebabkan gempa bumi. Kenapa? Karena ekosistemnya terganggu, gitu. Kalau misalnya dia tidak ilegal,
atau liar, otomatis kita bisa tahu mana pertambangan yang harus dicari atau yang harus dimanfaatkan, mana yang tidak gitu. Nah, sekarang selanjutnya cara melakukan mitigasi bencana alam. Nah, caranya apa supaya kita bisa meminimalisir kejadian atau pasca kerugian dari mitigasi bencana alam atau sebelum dan sesudahnya. Nah, sekarang contoh bencana alam tanah longsor. Adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Kita bisa membuat teras sharing dengan sistem drainase yang tepat. Drainase itu resapan air. Ya, resapan air di bawah tanah. Jadi, kalau di jalan-jalan raya itu sebuah lorong-lorong yang dibeton atau diberi batako atau dibeton lah pokoknya ya. Nah, itu dapat mengurangi resapan air tanah, sehingga air hujan yang mengalir itu tidak mengalir ke tanah, tetapi terus saja. Karena apa? Karena ditahan sama yang namanya beton tadi ya. Kemudian kita juga memiliki peta rawan bencana tanah longsor. Nah, misalnya memiliki nih bagian yang dekat gunung, itu berarti dia rawan, harus siaga 1. Terus yang deket mana? Pantai, tebing. Ya, itu juga peta rawan, harus punya peta rawan bencana tanah longsor. Agar apa? Agar kita dapat meminimalisir kejadian peristiwa bencana alam ya, mengurangi. Tuh, yang ketiga melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan. Ya, dalam bentuk di sini adalah batuan. Oke. Nah, selanjutnya reboisasi. Kemudian tidak mendirikan bangunan. Ya, tidak mendirikan bangunan di daerah tebing atau tanah yang tidak stabil. Kemudian memperhatikan dan membuat sistem peringatan dini. Kemudian memantau informasi gejala tanah longsor dari media elektronik atau BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, itu ya BMKG. Oke. Nah, di sini ada juga bencana non alam. Bencana non alam berarti adalah kegagalan teknologi. Apa yang dilakukannya? Yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar. Ya, kemudian membatasi kapasitas penampungan bahan kimia yang mudah terbakar. Pilih material bangunan atau peralatan yang tahan api. Ya, yang tahan api misalnya apa tuh? Kalau kayu kan dia tidak tahan api. Besi, ya, besi atau misalnya kayak tembok kan, itu tembok bisa tahan api ya. Kalau kayu dia tidak bisa. Kemudian meningkatkan kesadaran standar keselamatan kerja, misalnya desain peralatan kerja. Saat sekarang nih lagi wabah penyakit, kita pakai APD ya, alat pelindungan diri. Kemudian meningkatkan kemampuan penanggulangan asap, api, dan evakuasi pegawai, khususnya di pabrik. Nah, ini ada tugasnya yaitu ini gambar apa? Ada yang tahu? Eva? Gunung meletus. Gunung meletus. Nah, nanti berikan penjelasannya bagaimana cara melakukan mitigasinya. Ya, misalnya kamu bayangin mantan kamu ada di dekat sini nih, daerah sini yang rawan terjadinya gunung meletus. Ya. Dengan cara apa melakukan mitigasinya? Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini gambar apa? Gambar apa? Tsunami, betul. Ya. Tsunami. Apa pengertian tsunami? Pengertian tsunami apa?
gempa bumi yang berada di dasar laut ya. Laut. Itu namanya tsunami. Kemudian ini gambarnya apa ini teh? Angin puting beliung bukan, Bu? Angin puting Sama angin beliung. topan. Bedanya angin puting beliung sama angin topan? Apa coba? Bedanya apa? Angin puting beliung. Ayo, siapa yang bisa? Ini angin puting beliung apa angin topan? Apa yo? Terus sama angin topan bedanya? Angin topan. Angin apa tadi? Beliung ya? Nah, kalau ini adalah angin topan. Kalau angin puting beliung dia beda lagi. Ya. Maaf. Kalau yang ini angin puting beliung, kalau yang topan itu dalam skala yang lebih besar ya. Ini angin puting beliung ini. Ya, bagaimana cara mitigasinya? Nah, gambarnya sama, tsunami lagi. Nah, ini nih, tanah longsor. Ya, tanah longsor. Nah, oke, dah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, presentasinya ditutup. Kita bahas dengan berdiskusi.